Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis asar. Sebab disimak dengerin. Hadis yang ke-16. Berarti saya husnuzon baik sangka ibu-ibu Majlis Salim Nurul Falah. Hadis yang pertama sampai 15 sudah hafal semua. Amin. Ya kan udah 16. Jadi sebelumnya udah hafal. Amin ya rabbal. Iya kan ibu, daripada ngerumpi gosip lebih baik ngapalin hadis, pahalanya ada, jaminan Rasulullah surga. Hafalin hadis ya bu ya. Kapan dengerin Ustaz? Iya. Kapan dengerin? Hadis yang ke-16 dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu saya ngulang lagi, namanya Abdurrahman. Dia itu pencinta kucing. Kalau ketemu kucing dia bawa pulang, diurus, dipelihara, dikasih makan, dikasih minum. Akhirnya rumahnya tuh kucing mulu. Sehingga Nabi memanggilnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Saking sayangnya kepada kucing. Ya bu. Jadi kalau di sini ibu-ibu pengajian Nurul Falah yang seneng kucing, ada kucing terlantar, ibu kasih makan, ibu kasih minum, namanya Ummu Hurairah. Ibunya kucing. Bu, jangankan ngasih makan orang, ngasih makan binatang pahalanya besar, bahkan bisa dapat surga gara-gara kasih makan tuh. Ada cerita bu, pengen tahu? Pengen bingit apa pengen aja tahu? Wanita pelacur, tahu pelacur bu? WTS, kerjaannya jual apem. Apem apa? Oh udah. Pelacur. Dia itu ngelihat ini anjing bukan kucing, bahkan anjing kehausan. Anjing kehausan. Lalu dia, intinya kan biasa kalau WTS itu pakai sepatunya bagus, sepatu slop. Slopnya diambil ke bawah, ngambil air untuk anjing yang kehausan. Gara-gara itu dapat doa dari malaikat, Allah ridho, wanita pelacur tadi masuk surga. Subhanallah. Ada lagi wanita ibadah, rajin ngajinya, rajin zikirnya, rajin sholatnya. Ketemu kucing galak banget. Tahu bu galak bu? Diusir, digebukin, disiram. Ya Allah, apa yang terjadi? Wanita tadi masuk neraka gara-gara jahat sama kucing. Na'udzu. Makanya bu baik-baik sama binatang, sama semut juga. Di rumah ada semut, doain supaya dengan semut rumah jadi berkah. Iya, ngomong bahasa semut kayak makoli. Mama Gubron. Artinya adalah binatang itu membawa keberkahan, bukan diusir, disiram pakai minyak. Betul apa benar? Hati-hati ya bu. Ini hal yang sederhana nih. Udah oke. Apa isinya? Anna rajulan qala lin nabi. Ada laki-laki berjumpa dengan Nabi, nanya. Apa nanyanya? Ausini, wasiatkan kepadaku, nasihatin aku ya Rasulullah. Nasihatin aku nih gimana sih? Saya pengen dapat nasihat yang membuat saya masuk surga, Allah ridho. Apa kata Rasulullah? La takdob, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Orang dada miroran. Ini cerewet banget nih laki-laki tadi. Mengulang lagi pertanyaan Rasulullah, saya pengen tahu. Ya, wasiatkan aku, nasihatin aku. Nanya lagi baik nih. Apa kata Nabi? La takdob, jangan kamu marah. Dalam riwayat lain, la takdob walakal jannah, jangan kamu marah, masuk surga. Amin ya rabbal. Hadisnya panjang apa pendek bu? Berarti gampang dihafal kan? Gampang. Tulis di rumah. La takdob, jangan marah. Suami marah, la takdob. Istri marah, la takdob. Anak marah, la takdob. Mertua marah, la takdob. Kamu surga. Tuh. Kira-kira bu,
Saya tanya, ibu pernah marah apa sering marah apa suka marah? Ini pertanyaannya, suka marah, sering marah, seneng marah? Allah. Bu, ciri ibu-ibu ada 3 nih bu. Kalau dikatakan perempuan cirinya 3, siapapun dia, ustazah ke, hafiz Quran ke, profesor doktor ke, cirinya pasti 3. Pertama, emosian. Pasti ibu itu pasti sukanya marah. Gak ada ibu itu yang gak suka marah. Bener ya? Iya betul. Iya, saya bukan ibu kan. Yang kedua cemburuan, bener kan? Iya, cemburuan. Padahal suaminya udah meninggal, masih cemburu juga. Enggak ya. Yang ketiga mata duitan. Nah, kira-kira bener apa betul? Bahkan alami, emang benar. Ini cerita. Oh iya. Bukan bu. Kenapa bu? Surga Allah jelaskan di ayat Quran itu menjelaskan tentang bidadari mulut. Kenapa enggak tentang emas berlian? Karena memang laki-laki sukanya perempuan. Kemudian wanita sukanya dengan emas. Kan ibu seneng pakai emas kan? Iya, itu wajar. Bin, memang benar. Ya begitulah. Dulu waktu di surga, Nabi Adam sendiri puyeng, walaupun di situ ada emas, ada berlian, ada makanan, ada buah. Kenapa? Sendiri. Makanya dia cepat kawin sama Siti Hawa. Siti Hawa nggak mikirin itu laki-laki, lebih pikirin kepada makanan. Makanya yang membuat makan buah khuldi digoda. Nah, setan godain Nabi Adam nggak kena. Digoda siapa? Hawa. Kenapa? Hawa mah suka makan. Hawa mah suka buah-buahan, suka emas, suka duit. Itu wajar. Namanya juga perempuan. Betul atau benar? Kadang-kadang ada perempuan yang pandai nyari duit. Saking pandainya suami nyimpen duit dimanapun ketemu. Ditaruh di patung ketemu, kaos kaki ketemu, di lemari ketemu, di jok motor ketemu, dimanapun ketemu. Dicari. Iya, benar. Tetapi bu, 3 sifat itu hilang. Pertama, marah karena dia ngaji. Ini kan talak tok. Dengan dia ngaji, sifat marah hilang. Kedua, cemburuan hilang karena dia ngaji, tahu ilmunya. Tapi yang ketiga ini susah hilangin bu. Mata duit. Bener apa? Kodrat. Ya Allah ya Rabbana, mata duit itu wajar. Makanya kalau saya mah bu, nggak pernah buka amplop. Coba ya buka amplop siapa? Istri saya. Saya mau tanya, tadi di rumah dapat amplop berapa? Segini. Tadi di Cibubur ntar malam dapat berapa? Segini. Itu orang perempuan tahu. Iya. Allah Akbar. Makanya ada teman bininya 4, bener nih bu. Dia mah setiap hari bawa amplop. Walaupun nggak ada jadwal ceramah, ke bini pertama dia beli amplop ngasih duit. Maaf nih, saya amplopnya cuma segini. Padahal mah dia beli amplop ngetawain duit, bukan dari ceramah. Enggak bu, cuma nggak jujur doang. Ya bu ya, kembali lagi. Kenapa kita nggak boleh marah bu? Karena marah itu dari setan. Setan kalau orang marah seneng banget. Makanya kenapa nggak boleh marah? Karena itu sifat setan. Setan itu tempatnya di mana? Di neraka. Jadi kalau orang suka marah berarti temennya, berarti di neraka. Nauzubillahimin. Maka jangan mudah marah bu. Bagaimana caranya? Nah, kita mengelola, memanage supaya jangan marah. Pertama, minta perlindungan Allah agar dijauhkan dari sifat marah. A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa? Karena marah dari setan. Kita minta perlindungan Allah agar dijauhkan dari sifat marah ini. Nabi juga manusia pernah marah. Tapi marahnya Nabi gimana bu? Satu saat Nabi pulang ke rumah. Ya namanya manusia mungkin capek atau apa. Ya manggil istrinya, nadanya lebih tinggi. Ya Humairah, wajahnya merah. Istri Rasulullah Aisyah nggak biasa Nabi begini nih, gemetar ya. Tapi namanya suami panggil, dia datang, dia mendekat.
Ketika mendekat, apa yang kata Rasulullah? Dia peluk, dia cium bininya. Nabi, marahnya Nabi peluk dan cium. Marahnya suami ibu, ibu yang ngomong sendiri tuh, Allah pecahin piring. Aduh. Masih penting. Kalau piring mah, kalau handphone ayo. Kalau TV harganya mahal. Kalau piring paling berapa harganya? Iya kan ya? Ada bu sampai handphone dibanting. Padahal harganya 2 juta. Ya, tuh. Pokoknya akibatnya buruk kalau marah mendak. Nggak ada bagusnya. Pertama apa? Isti'aja, minta perlindungan. Ini mau marah nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu kenal imam besar Masjidil Haram? Siapa namanya? Syekh Sudes. Syekh Sudes itu imam besar Masjidil Haram. Beliau itu waktu kecil namanya bocah. Ibu, bocah nih, emaknya lagi masak buat acara syukuran lah, buat acara pengajian. Masak opor, masak yang hitam-hitam apa ya? Yang hitam-hitam opor namanya. Opor ayam lah. Daging, semur. Ini Sudes kecil lagi main, masih bocah kecil ya, umur 5 tahun 7 tahun dah, main lumpur. Lumpurnya dibawa ke rumah, emaknya lagi nyuci. Akhirnya ditaruh di tempat kompor, dikuali nyatu dengan yaitu sumur tadi. Emaknya ngelihat marah, tapi marahnya bagus banget. Apa marahnya? Sudah ijhabi Masjidil Haram. Ijhabi Masjidil Haram. Pergi kamu ke Masjidil Haram. Pergi kamu ke Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram. Itu marahnya ibunya. Makanya bu, marahnya ibu doa. Akhirnya sudah sekarang jadi imam besar Masjidil. Jangan marah sama anak, monyet, babi, kunyuk. Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang begitu bu? Tuh, makanya anak ibu jadi monyet, jadi anjing, jadi kunyuk. Karena ibu lagi marahnya nggak bagus bahasanya. Saya dulu masih ada hidupnya nih, mamanya Ustadz masih ada. Saya nanya, dia manggilnya mama. Ini kok kenapa punya ustadz kayak punya anak kayak jadi ulama besar lah. Ya, ribuan jamaah. Sekarang udah wafat Ustadz Ali bin Ilham. Kenapa bisa begitu? Begini dia manggil saya Saifullah, begini Saifullah. Saya itu marah, walaupun marah, saya kontrol. Marahnya saya waktu itu bu, Ustadz Ali bin kecil katanya marah tuh, dia kan di Kalimantan tuh. Di Kalimantan itu ya, habis maaf ya, habis cuma nama tuh ya, ditaruh di anuan, di ember. Terusnya orang-orang yang lagi nyuci, namanya nyuci nyuci pakaian kan di Kalimantan sungainya besar tuh, diiniin tuh bu, dihanyutin supaya baju-baju yang lagi dicuci yang udah bersih itu jadi bau. Bandel banget tuh, masih kecilnya bandel. Akhirnya orang-orang itu kampung tuh ngaduin ke emaknya. Ini gimana sih Arifin ini? Kok begitu banget? Marah dia. Akhirnya emaknya manggil, Arifin sini. Dijewer, marah. Ulama lu, kiai lu, ustadz tuh. Akhirnya jadi kiai, jadi ulama, jadi ustadz tuh bu. Iya, makanya kalau marah yang bagus-bagus. Ibu punya anak, punya cucu, bagus-bagus marahnya ibu ya. Sebab khawatir ketika marah, malaikat mendoakan, malaikat mengaminkan, doanya ibu mustajab, durhaka ibu mustajab. Maling kundang, kenal maling kundang? Kalau sekarang maling motor, maling mobil. Ya, maling kundang itu jadi apa bu? Gara-gara siapa? Doa emaknya. Tuh hati-hati, makanya emak kalau doa yang bagus-bagus ya. Doain anak jadi ulama, jadi kiai, jadi ustazah, jadi hafizah, supaya anak itu jadi orang yang baik-baik, insya Allah. Ya bu ya, sekarang rubah nih. Marah boleh, yang baik-baik caranya minta isti'ajah. A'udzubillahi minasyaitonir. Yang kedua, nggak bisa diam. Kalau marah juga diam, tutup mulut. Ya, misalnya nih mau marah nih anak nih, pokoknya ditahan lah. Kentut nggak apa. Lebih baik tahan marah dan keluar kentut daripada marah keluar kentut juga. Ya bu ya, kalau mending kentut ada yang temennya.
Ada yang temennya. Apa temennya Bu? Cepirit. Gara-gara nahan supaya nggak marah dia. Dia nahan. Akhirnya astagfirullah. Diam. Apa kata Nabi? Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan liyasmut. Siapa orang yang beriman pada Allah pada akhir, berkata baik atau diam. Kalau ngomong baik, kalau nggak mau ngomong baik, diam. Diam itu emas, ngomong baik berlian. Marahin ustaz tuh, kiai lu, ustazah lu. Kalau nggak mampu, diam. Jangan ngomong yang jelek-jelek. Waduh ustaz berat, susah. Yang ketiga, rubah posisi. Yang tadinya marahnya lagi berdiri langsung duduk. Duduk masih marah, tiduran. Tiduran masih marah, ngorok lah gitu dah. Iya kan? Ubah posisi. Itu cara supaya kita nggak marah. Sebab kalau berdiri terus marah, kelanjutan tuh. Duduk, berdiri, apa? Duduk langsung berbaring. Insya ini teorinya Pak Bu, ngamalinnya berat. Yang berikutnya caranya supaya masih marah juga. Marah itu dari setan. Setan diciptakan dari apa? Dari api. Api kalahnya sama apa? Air. Makanya kalau marah cepat-cepat ibu ngambil air wudu. Orang yang berwudu Bu, itu insya Allah gak marah. Kenapa? Karena langsung kena air wudu. Wudunya benar-benar ya. Dia basuh wajahnya, dia basuh tangannya, benar-benar wudunya sempurna wudunya. Insya Allah marah tadi jadi hilang. Dia ngomong, nah kenapa kamu berantem? Ya kan ya? Nah kenapa kamu begitu kepada orang lain? Itu akhirnya jadi begitu Bu. Caranya berwudu itu ya. Urutannya pertama ya. Marah, cara mengelolanya pertama minta perlindungan Allah. Isti'azah. Nggak mampu yang kedua berkata baik, doain yang baik-baik. Marah-marah juga ubah kalimatnya kalimat yang baik-baik. Insya. Jadi jangan ada bahasa kebun binatang Ragunan keluar semua, jangan sampai, itu bahaya Bu. Bahaya tuh. Jadi akhirnya anak kita benar jadi binatang. Yang ketiga diam kalau nggak mampu. Yang keempat ubah posisi, duduk kayak berbaring kayak tiduran kayak. Yang kelima berwudu. Wudu masih marah juga, mandi. Mandi sunnah, mandi wajib. Mandi sunnah. Ya jangan hidup dah. Jangan hidup namanya. Masih berarti bukan manusia namanya. Itu mau benar-benar emosinya luar biasa. Na'udzubillah. Tuh. Ya, itu marah. Sebab akibat marah Bu, sengsaranya bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Akibat marah, pertama, ya penyakit jasmani timbul karena marah. Orang sering marah Bu, darah tinggi, jantung, apalagi stroke, apalagi itu stroke Bu, apalagi kalau sekolah masih benar stroke. Kalau stroke kan banyak banget kan. Stroke mah banyak. Kalau sekolah mah dikit ya. Stroke tuh bahaya tuh. Karena sering marah Bu. Itu di dunia udah kelihatan. Ya Bu, akibat orang marah tadi. Diabetes, darah tinggi. Kemudian ya jantung. Kemudian puyeng kepala, tujuh keliling, macam-macam lah. Iya migrain. Itu kelihatan Allah kasih itu gara-gara marah. Jadi banyak penyakit-penyakit yang timbul gara-gara marah. Makanya Bu jangan sampai marah. Tetapi boleh marah ketika melihat kezaliman. Misalnya ya anak kita narkoba. Ya Bu, na'udzubillahimin. Anak kita tawuran, anak kita berzina, anak kita ngambilin anak orang, anak kita ngerampok, mencuri, baru marah. Boleh banget. Itu boleh. Melihat kemaksiatan namanya, melihat kemungkaran,
kita marah. Kalau nggak marah, itu orang tua yang nggak tahu diri namanya. Orang tua yang menjerumuskan anaknya menjadi orang yang nggak benar. Orang tua yang benar, orang tua yang soleh, dia mendidik anaknya. Nah, ini nggak boleh, berikan hukuman. Hukumannya apa? Ya sesuai dengan perbuatannya. Misalnya mencuri tetangga, manggah tetangga, jewer kayak apa kayak, ulangin, ganti harga manggahnya. Lu cari duit no, ganti no misalnya. Ya kalau anak misalnya, apalagi nih, narkoba, jangan, nauzubillah, jangan. Tawuran, sekarang banyak tawuran kan ya? Ya Bu. Apalagi anak main handphone bu kerjaannya. 24 jam handphone, makanya bocah sampai matanya rusak. Matanya rusak gara-gara main handphone. Bu. Anak kita gak perlu handphone. Anak kita gak perlu gadget. Anak kita perlu kasih sayang. Dia lebih baik mencium keringat ibunya, keringat neneknya, daripada dia mencium keringat handphone ya. Itu merusak otak, merusak saraf, merusak mata. Ya Bu, coba ibu peluk, kasih sayang, ajak dia baca Al-Quran, tuh begitu. Ini kadang-kadang emaknya nggak kesabaran. Ngasih handphone bukan memberikan ketenangan, justru ngasih handphone memberikan kegelisahan. Ketenangan itu diberikan ketika meluk anak kita. Kita peluk, kita cium. Bu, 5 yang mesti kita cium. Kalau suami kepada istri, ibu kepada anak. Nih 5 tempat ibu cium ini. Pertama nih, apa nih? Ubun-ubun. Sambil bacain, ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yakin Bu, anak itu tidak akan berzina seumur hidup. Amin. Baca itu Al-Qadar, surah Al-Qadar, surah Inah ya, Inah Anzal. Di ubun-ubunnya. Yang kedua, nih, apa nih? Cium ininya. Jidat, kening, cium, bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, atau bacain doa, Rabbi habli minas sholihin, jadikan anak hamba anak yang saleh. Apalagi cium pipinya, kanan kiri cium, kanan kiri cium. Bau ingus, bodoh nggak apa-apa, cium aja. Dia semakin sayang kepada kita sebagai emaknya, sebagai sayang sebagai anak neneknya. Kemudian apalagi bibir, jangan. Kalau bibir suami istri, ya bapaknya, ya kalau suami, kenapa? Ya kalau bisa jangan biasain Bu. Apa kalau nanti takut dewasa kebiasaan. Yang ini penting ini, kanan kiri. Ya tadi kan tadi makanya saya cium itu pertama ini nih ya Pak. Ubun-ubun, jidat, kanan kiri. Kalau ini untuk suami istri, lama-lama sampai 5 jam tuh nggak apa-apa, doer lah. Apalagi tangan bagian luar, tangan bagian dalam, cium bagian dalam luar supaya anak itu memuliakan emaknya, ibunya, orang tuanya. Bagian luar, bagian dalam supaya diberikan keberkahan rezekinya. Sama seperti ibu nih Bu. Ibu nih mencium suami juga begitu. Cium ubun-ubun, cium ini. Suami juga begitu kepada istrinya. Ini buruk pernah begitu nggak Bu? Nah, diajarin ilmunya nih, woi, diajarin. Oh, ada anak-anak cucu. Oh iya, yang punya suami, yang punya suami, cium ubun-ubunnya, cium keningnya, cium pipinya, cium bibirnya, cium kanan ini nih, tangan bagian luar, tangan bagian dalam. Paling suami itu ngomong, lu nggak mau kasih lo.
Tumben-tumbenan. Aneh-aneh aja lo. Lu belajar ngaji di mana? Sama UAS. Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Ya, Bu, ini sunnah Nabi, Bu, yang sekarang-kadang. Coba nih anak-anak sekolah nih, anak-anak santri nih diajari. Ini kadang-kadang nih anak cucu kita kalau salaman begini nih. Bisa salaman ya? Ajarin, Bu. Nih, cium ajarin langsung ibu praktekin, ajarin. Tuh dua, depan belakang nih, ini nih. Jadi bibir ketemu ini, bukan ini. Gak boleh. Lu apa belajar di mana? Lu ngaji di mana? Sekolah di mana? Nih sini. Tuh saya di Kolbun Salim tadi saya ajarin tuh. Salaman tuh begini caranya. Walaupun dia udah mahasiswa tuh yang di sekolah Sebi kan Santi Kolbun Salim itu mahasiswa 22 orang. Sini ngaji nih, salaman begini, nih Abi ajarin. Nih, tuh begitu. Ajarin ya Bu ya. Cucu Kak, niat ini. Pulang punya cucu, punya anak, mau sekolah, berangkat sekolah buat ngaji. Nih, apa nih maksudnya nih? Ini namanya takziman. Namanya apa Bu? Takziman itu supaya apa? Supaya anak itu memuliakan orang tuanya. Anak itu memuliakan ibu, ayahnya, kakek, neneknya. Ini apa nih? Tabarukan. Namanya apa? Tabarukan, mengambil berkah, rezekinya berkah. Tidak akan miskin, tidak akan susah hidupnya, berkah. Makanya mencium begini. Tuh, ibu juga sama suami begitu. Oh, ini boro-boro. Paling lebaran doang ya. Ya. Tuh makanya diajarin tadi. Iya begini nih. Iya. Itu makanya diajarin ya Bu ya. Tolong ajarin ya. Anak-anak ajarin. Ibu punya anak, punya cucu. Nih jewer, lu belajar ngaji di mana? Sini gua ajarin salamannya. Nih yang benar begini caranya. Nih salamannya. Takziman tabarukan. Memuliakan dan mengambil berkah, rezekinya barokah. Ya, rezekinya barokah. Istri yang mencium begitu rezekinya barokah. Anak mencium begitu rezekinya barokah. Lalu tadi Bu, pegang yang terakhir ya, bukan dicium nah, dipegang dadanya dipegang anak cucu kita. Bacain Al-Insyirah. Ayo baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah wa wada'na anka wisra alladzi wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu anak, itu cucu, masalah apapun yang berat dimudahkan oleh Allah. Dia sekolah mudah, dia kuliah mudah, dia kerja mudah, dia nganggur pun mudah cepat dapat kerjaan. Dia usaha pun mudah, hatinya luas, dadanya luas. Jadi nggak mungkin anak itu putus asa, tidak mungkin bunuh diri. Kan kadang banyak anak-anak sekarang bunuh diri ya Bu ya. Gara-gara putus pacar, bunuh diri. Ada nggak? Ada Bu. Ada yang gara-gara ekonomi bunuh diri. Bu, saya ingetin nih Bu, orang walaupun ahli ibadah, kalau bunuh diri selama-lamanya di neraka Bu. Kenapa selama di neraka? Karena belum waktunya mati, pengen mati. Belum waktunya mati, pengen. Itu namanya mendahului takdir Allah. Makanya bagaimana caranya supaya hatinya luas? Pegang dadanya, baca Al-Insyirah. Kalau ini baca Al-Qadar agar anak tidak berzina. Kalau ini baca Al-Insyirah, anak luas hatinya. Walaupun sehari punya uang 100 juta, hatinya luas. Benar Bu. Ya benar ya. Allahu Akbar. Gak maksudnya Bu, saya jelasin gini supaya rezekinya lancar, luas hatinya. Jadi kalau nanti dia berumah tangga, ya kan, hidupnya susah, hati tetap luas, lapang. Ini cerita kisah nyata Bu. Ada seorang laki-laki, seorang kaya raya, uangnya banyak banget, tapi mengeluh terus. Ya, mengeluh terus. Suatu saat dia lagi nyari tanah karena uangnya banyak, pengen beli tanah. Ada rumah kecil, ada aki-aki sedang sholat duha. Dia liatin aki-aki itu sholat duha. Selesai sholat duha dia baca Alhamdulillahirabbil alamin.
Oke, baca doa. Lalu aki-aki itu baca doa duha. Kemudian bapak-bapak itu penasaran. Tok pintu, assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam, silakan masuk. Masuklah bapak tadi yang orang kaya tadi kepada aki-aki yang miskin, yang susah, yang rumahnya reot, kecil rumahnya. Ada apa Pak? Ada yang bisa dibantu? Begini, saya pengen tanah ini punya siapa? Saya pengen beli tanah ini. Alhamdulillah, saya hanya numpang. Tanah ini milik orang sana begitu. Jadi setiap ngomong ngucapin apa? Alhamdulillah. Setiap apa yang dilakukan alhamdulillah. Dia penasaran, maaf Pak, saya tadi ngomong mulai Bapak saya selesai sholat duha, habis duha, ya alhamdulillah. Saya assalamualaikum, alhamdulillah. Mau ngomong alhamdulillah. Bapak nunjukin alamat yang punya tanah, alhamdulillah. Saya pulang, alhamdulillah. Maaf Pak, kenapa Bapak selalu alhamdulillah? Karena Allah memberikan nikmat kepada saya begitu banyaknya, tidak terhitung. Padahal dia miskin, susah, rumahnya kecil, hidupnya susah, tapi selalu alhamdulillah. Itu nusuk ke hatinya, nangis dia kepada Allah. Langsung dia pulang ke rumah, ketemu istrinya. Mah, selama ini kita nggak pernah bersyukur pada Allah. Kita semuanya banyak, uang banyak, kita rumah pun sampai ribuan rumah kita punya, uang berlimpah ruah, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah, tidak pernah mengucapkan alhamdulillah seperti aki-aki tadi itu. Dia nggak punya apa-apa, selalu alhamdulillah. Malu saya artinya. Taubat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Lalu dia ngajak istrinya kepada aki-aki tadi. Pak, ya seperti tadi itu biasa. Assalamualaikum, dia jawab alhamdulillah. Satu dia ngomong, Pak, maaf Pak, saya alhamdulillah berkat apa yang Bapak lakukan tadi, saya hari ini taubat. Seluruh harta saya enggak, bukan untuk sendiri. Maaf Pak ya, rumah ini, tanah ini untuk Bapak, itu rumah itu untuk Bapak, supaya Bapak ibadah nikmat. Seluruh harta saya kalau Bapak inginkan untuk apapun Bapak silakan. Alhamdulillah. Itu rahasianya Pak Bu. Alhamdulillah. Orang yang soal alhamdulillah tidak akan susah hidupnya. Orang yang berzikir alhamdulillah tidak akan gelisah hidupnya. Orang yang selalu alhamdulillah mudah segala urusannya. Amin ya rabbal. Jadi kalau di sini masih kita punya macam-macam, masih mengeluh, tidak alhamdulillah, berarti kita ini tidak akan tenang hidup kita, gelisah. Orang yang tenang bahagia, orang yang tenang sehat walafiat. Kenapa sekarang banyak orang yang banyak penyakit? Ada asam urat, ada diabetes, ada jantung, ada ginjal, ada macam-macam. Bukan hanya makanan penyebabnya, karena pikiran gak pernah bersyukur kepada Allah, karena hatinya kotor, gak pernah bersyukur kepada Allah. Pada janji Allah apa? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Syukur lagi, tambah lagi Bu. Jadi kalau ibu pengen tambah sehat, tambah ilmu, tambah tenang, tambah bahagia, syukuri apa yang ada. Pasti Allah berikan ketenangan, kebahagiaan. Yang kita cari bahagia, tenang, apa duit banyak? Dua-duanya lagi. Iya dah. Susah dah. Caranya Bu, alhamdulillah. Babi ayyi alai rabbikumah. Nikmat manakah yang kamu dustakan selama ini Bu? Nih Bu, orang masuk surga bukan karena ibadah, bukan karena sholat, bukan karena ibu rajin ngaji, bukan karena ibu rajin sedekah. Orang masuk surga karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Ini ada cerita ya, di zaman dulu orang kaya, orang ibadahnya Bu, ibadahnya bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun, 500 tahun dia ibadah kepada Allah. Lalu dia nyangka dia masuk surga karena 500 tahun dia ibadah kepada Allah. Lalu ente benar masuk surga karena ibadah? Iya ya Allah. Coba kita timbang, ditimbanglah di mizan. Nikmat yang satu aja, nikmat yang satu, nikmat aja, nikmat mata. Meta bukan 12, satu aja nikmat. Nikmat mata satu ditimbang.
Ini ibadah 500 tahun. Ternyata satu mata itu beratnya lebih berat dibandingkan ibadah 500 tahun. Nggak ada apa-apanya. Tunggu. Apa makna cerita ini? Kita itu ibadah bukan karena ya ingin dilihat orang, karena ingin mencari rahmat Allah. Jadi masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena ibadah. Tapi bagaimana supaya dapat rahmat? Ya ibadah. Ibadahnya maksimalkan ibadah. Syukuri apa yang ada. Bersyukur atas nikmat Allah. Ini sekarang kan kurang syukurnya. Banyak orang ibadahnya banyak, kurang syukurnya. Ngeluh terus hidupnya. Makanya nggak ada bahagianya orang itu. Dan itu tidak akan masuk surga. Orang masuk surga itu yang selalu bersyukur, Bu. Walaupun dia punya duit 10.000, nikmat dia pakai untuk ibadah. Ada orang 10 juta nggak bisa buat ibadah. Bahkan orang ratusan miliar uangnya habis untuk berobat ke sini, berobat ke situ, ke sini, ke air, habis uangnya. Ya kan nggak bahagia kan? Tuh pentingnya kita selalu ibadah dan selalu memperbaiki hati kita, yaitu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dari hadis ini jangan marah dengan kita, jangan marah, Allah karuniakan surga insya. Subhanallah.